Bahkan ketika Kunwardana pada saat muncul, tiba-tiba langsung membawa dukungan ratusan ribu KTP hanya dalam waktu sekejap. Sangat berbeda sekali dengan Ahok pada saat lalu. Bahkan untuk mengumpulkan KTP 1 juta, itu bahkan membutuhkan waktu setahun lebih. Sangat berbeda sekali dengan Kunwardana ya. Dan juga dari paslon Ridwan Kamil dan Suswono, ini juga permasalahannya hanya di KTP. Bayangkan, ikut pemilihan di Pilkada Jakarta, tetapi KTP Ridwan Kamil dan Suswono itu tidak berada di Jakarta, melainkan di Bandung dan di Bogor. Ini kan sangat wow sekali. Jadi permasalahan di Pilkada Jakarta itu hanya KTP saja. Nah, ini menurut saya sangat lucu sekali. Saya kira itu sudah siap loh untuk menggugat di MK karena adanya dugaan kecurangan yang banyak sekali pada Pilkada Jakarta. Bahkan pada saat lalu tim Ridho setidaknya siap akan menggugat di MK karena banyak indikasi kecurangan lah di Pilkada Jakarta. Entah oleh kubu siapa saya juga kurang tahu ya. Dan bahkan pada saat lalu juga dengan lantang, pemenangnya itu bukan 01, 03, 02, melainkan golput dan lain sebagainya. Dan akhirnya ada pemberitaan tim Ridho dan bahkan juga tim dari Dharma Pongrekun juga akan siap menggugat di MK. Nah, bahkan sampai detik ini, hari terakhir untuk pendaftaran gugatan di MK, saat ini juga masih mengkaji bukti-bukti. Ini kan sangat lucu sekali ya. Seharusnya sudah mempersiapkanlah bukti-bukti jauh-jauh hari. Ya seperti halnya PDIP, bahkan juga sudah siap menggugat di MK di Pilkada serentak ya, karena ada bukti-bukti kecurangan dan lain sebagainya. Kalau ini kan terkesan omon-omon ya. Dan bahkan dari pemberitaan Tempo.co, hari terakhir registrasi gugatan di MK, Dharma Pongrekun Kunwardana masih kaji bukti. Ini kan sangat lucu sekali. Wah, bagaimana kalau misalkan pada saat sidang di MK bukti-buktinya mengada-ngada, kan nanti juga akan malu sendiri kan. Nah, bahkan tidak hanya itu saja ya. Bahkan kalau kita lihat pemberitaan dari sini, dari Republika, hari terakhir gugatan ke MK, kubu Ridwan Kamil Suswono masih tunggu arahan. Nah, ini arahan dari siapa juga ya? Apakah dari Pak Prabowo Subianto? Kalau kita lihat Pak Prabowo Subianto pada saat lalu mengatakan ya, pilkada itu ada menang dan ada yang kalah. Sudahlah, nah suruh move on lah, artinya pasti ada menang. Apalagi juga Ridwan Kamil dan Suswono hanya memperoleh di angka 39% ya. Artinya juga banyak masyarakat Jakarta yang tidak menginginkan dipimpin oleh Ridwan Kamil dan Suswono. Terbukti 60% lebih masyarakat tidak menginginkan Ridwan Kamil dan Suswono memimpin di Jakarta. Menurut saya itu ya sudahlah, ridho lah. Seharusnya ridho ya, tetapi memang ini adalah hak konstitusional ya. Kalau dirasa mempunyai bukti-bukti yang banyak dan ada setidaknya sistematis, terstruktur dan masif, ya menurut saya ini adalah hak konstitusional bagi seluruh masyarakat Indonesia ya untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono masih belum juga mengajukan gugatan hasil pemilihan Gubernur Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi MK pada Rabu 11 Desember pukul 15. Padahal Rabu ini merupakan hari terakhir untuk mengajukan sengketa perselisihan hasil Pilgub Jakarta ke MK. Tim hukum pasangan Ridho Muslim Jaya Butar-Butar mengatakan, berdasarkan peraturan MK nomor 4 tahun 2024, pasangan calon paslon peserta pemilihan kepala daerah pilkada diberikan waktu 3 hari kerja sejak hasil pilkada ditetapkan untuk mengajukan gugatan di MK. Sementara hasil Pilgub Jakarta baru ditetapkan pada Ahad 8 Desember. Artinya batas waktu untuk mengajukan gugatan adalah pada Rabu tanggal 11 Desember hingga pukul 23.59. Masih ada waktu, masih panjang, kata dia saat dikonfirmasi pada Rabu sore. Muslim memastikan tim hukum telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengajukan gugatan ke MK. Namun pihaknya masih menunggu arahan dari pimpinan untuk mengajukan gugatan itu ke MK. Intinya tim hukum sudah mempersiapkan segala sesuatu hal, tinggal menunggu arahan pimpinan tim pemenangan. Mohon doanya semoga lancar. Jika tidak ada arang melintang, bisa didaftarkan segera, kata dia. Ya,
Semoga sajalah tidak ada arang melintang ya, sehingga bisa langsung didaftarkan ya. Ya, ternyata terakhir pada hari ini, pada hari Rabu hingga pukul 23:59 ya. Semoga sajalah. Semoga saja juga bukti-buktinya akurat ya, dan sehingga ya bisa meyakinkan setidaknya. Kalau kita lihat pada saat lalu ketika Ridwan Kamil, khususnya dari pendukung-pendukung tim relawan dari Ridwan Kamil, bahkan membuat sayembara pada saat lalu, membuat sayembara diberi uang 10 juta rupiah, dan ternyata malah kena Ridwan Kamil sendiri. Karena apa? Karena banyak masyarakat, terutama netizen bahkan memberikan bukti setidaknya kecurangan dari kubu Ridho sendiri. Nah, ini juga menjadi kajian ya bagi tim pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk mengajukan gugatan di MK. Wah, jangan-jangan malah kena diri sendiri ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Hari terakhir registrasi gugatan di MK, Dharma Pongrekun, Kun Wardana masih kaji bukti. Dari Abot, orang masih satu kolam sama Kim Plus kok, malah dipuji ini manusia siso. Pada lupa apa masalah KTP pas awal-awal penyelenggaraan pilkada. Pelin-pelan, kajilah sampai jelas, besok ajukan ya ke MK. Dari korban Buliono, jangan sampai nanti dipermalukan dengan diserang balik mengenai asal-usul KTP yang Anda klaim mendukung pencalonan. Banyak teman-temannya yang tidak pernah mendukung paslon 02, tetapi KTP-nya tiba-tiba diakui sebagai pendukung, sudah didaftarkan ke KPU. Ini pembodohan dan pembohongan publik. Iya, memang permasalahannya di Pilkada Jakarta itu hanya KTP. Bahkan ketika Kun Wardana pada saat muncul tiba-tiba langsung membawa dukungan ratusan ribu KTP hanya dalam waktu sekejap. Sangat berbeda sekali dengan Ahok pada saat lalu, bahkan untuk mengumpulkan KTP 1 juta itu bahkan membutuhkan waktu setahun lebih. Sangat berbeda sekali dengan Kun Wardana ya. Dan juga dari paslon Ridwan Kamil dan Suswono, ini juga permasalahannya hanya di KTP. Bayangkan ikut pemilihan di Pilkada Jakarta, tetapi KTP Ridwan Kamil dan Suswono itu tidak berada di Jakarta, melainkan di Bandung dan di Bogor. Ini kan sangat wow sekali. Jadi permasalahan di Pilkada Jakarta itu hanya KTP saja. Nah, ini dari Begandul waktu itu mau dengan KTP nyuri, disinyalir bonekanya Kim Plus, ternyata benar. Wah, dapat 10% dari prediksi 2%-an, masih aja mau gugat ke MK. Mungkin Pongrekun dan Kun ini tidak terima kenapa bisa 10%, maunya 3-4% surveinya sebelumnya. Nggak usah Pak buang-buang duit ya, seperti itulah. Nah, bahkan kalau kita lihat pada saat lalu ya, Pak Prabowo bahkan mengatakan ya, pilkada ada yang menang, ada yang kalah, sudah. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, sudah. Dan menurut saya Pak Pramono Anung dan Rano Karno sudah satu putaran ya. Menurut saya juga sangat sulit sekali untuk membuktikan kecurangan-kecurangan pada Pilkada Jakarta ya, terutama dari kubu paslon 03, sangat susah sekali. Dan mendingan ya tidak usah dilanjutkan ke MK misal, dan langsung mengucapkan selamat kepada Pak Pramono Anung dan Rano Karno ya. Karena ya sudah, itu adalah kemenangan rakyat Jakarta, kemenangan warga DKI Jakarta. Walaupun Ridwan Kamil dan Suswono sudah diberikan setidaknya dukungan oleh Jokowi, Pak Prabowo, dan bahkan juga puluhan partai-partai politik mengusung Ridwan Kamil dan Suswono, tetapi juga masyarakat DKI Jakarta tidak memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Berarti ini kan pertanda kemenangan warga Jakarta, karena masyarakat Jakarta lebih memilih Pak Pramono Anung dan Rano Karno ketimbang Ridwan Kamil dan Suswono yang sudah didukung oleh puluhan partai politik, mantan presiden, dan bahkan presiden aktif. Jadi ini kemenangan masyarakat Jakarta. Jadi tidak masalah di pilkada ada yang menang, ada yang kalah. Sudah, ujar Prabowo saat membuka tanwir dan milad ke 112 Muhammadiyah di Kupang, NTT. Prabowo mengatakan pilpres hingga pilkada merupakan kompetisi biasa. Kolaborasi dengan siapapun sangat terbuka. Itu juga dilakukannya di Gerindra. PKS dukung Anies, nggak ada masalah. Gerindra wakil PKS di Sumatera Barat, iya kan? Nggak ada masalah. Banyak saya Gerindra wakilnya PDIP di Jawa Tengah, di mana sudah nggak ada masalah. Jangan kita perbedaan pendapat, bagi saya harus kita sikapi dengan kearifan, dan kalau ada kesalahan kita koreksi, kita perbaiki, jelas dia ya, seperti itulah. Nah, apakah Ridwan Kamil dan Pongrekun Wardana ini akan membatalkan gugatan di MK? Ya, karena hingga akhir pendaftaran gugatan di MK hingga saat ini pun juga belum ada sinyal-sinyal untuk mendaftar. Ya,
Kita lihat sajalah nanti pada pukul 12 malam ya, pasti akan ada kejutan lah.